لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wa'afiat, nikmat panjang umur, sehingga pada hari ini insyaallah kita akan bisa melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada manusia istimewa, Nabi kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling hebat, manusia yang paling hebat, pemimpin yang paling dihormati oleh teman maupun lawan. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu pada khutbah kali ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita menjadi pahlawan. Marilah kita berusaha menjadi pahlawan seperti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang pahlawan yang sangat mulia, pahlawan dunia dan pahlawan akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu, tetapi namanya semakin besar, semakin kita kenang sebagai seorang yang sangat berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, apa itu pahlawan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Dia adalah seorang yang pejuang, yang gagah berani. Itu adalah pahlawan. Jadi ketika ada seorang menonjol, seorang yang berani, seorang yang menonjol dalam pengorbanannya di dalam membela kebenaran, itu yang namanya pahlawan. Dan kita sudah banyak memiliki pahlawan dalam berbagai bidang di negara kita tercinta Indonesia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam bahasa Inggris pahlawan dikenal dengan istilah hero. Di dalam bahasa Arab pahlawan dikenal dengan istilah al-batal. Jamannya al-abtal. Abtal. Apa itu pahlawan menurut definisinya? Kainun istisnaiyun yakhtalifu 'anil bashar amatan bisifatihi au bi a'malihi. Pahlawan adalah makhluk Allah, seorang makhluk Allah yang luar biasa
yang berbeda dengan manusia pada umumnya dalam kualitas dan tindakannya. Itu adalah seorang pahlawan. Jadi dia manusia yang berbeda, yang unggul, ideal, yang kualitas dan tindakannya itu luar biasa. Itu adalah pahlawan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, jadi semua itu bisa jadi pahlawan. Kenapa bisa jadi pahlawan? Karena setiap manusia menurut teorinya ada kelebihan, ada keunikan, ada kehebatan. Dan setiap manusia itu adalah unik, sehingga setiap kita hakikatnya bisa menjadi pahlawan. Pahlawan sesuai dengan bidang, sesuai dengan profesi, sesuai dengan konsentrasi kita masing-masing. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari pahlawan adalah rajulun ladaihi syaja'ah istithna'iyah wa nublul akhlaq au quwwah bin taraz mukhtalif. Jadi seorang laki-laki yang memiliki keberanian yang luar biasa, itu adalah pahlawan ya. Seorang laki-laki yang memiliki nilai-nilai kebangsawanan yang luar biasa. Seorang laki-laki yang memiliki kekuatan yang berbeda dengan yang lainnya, dan dia mampu menjadi pembeda dibanding dengan yang lainnya. Itu adalah seorang pahlawan. Jadi ketika musim berperang, pahlawan adalah mereka yang pandai di dalam berjuang. Ketika musim aman, saat ini dalam kondisi aman, dalam membangun, maka pahlawan adalah mereka yang mampu berjuang dalam pembangunan dan lain sebagainya, baik fisik maupun non fisik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menekankan dan meninggikan derajat pahlawan. Di dalam bahasa Al-Quran, pahlawan itu ada yang disebut istilahnya yuqatiluna atau mujahid, yujahiduna. Di antaranya ayat yang menyebutkan betapa tingginya orang yang pahlawan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan baris berbaris, seakan-akan ia merupakan bangunan yang sangat kokoh. Allah sangat mencintai mereka yang luar biasa. Allah sangat mencintai mereka yang kebermanfaatannya luar biasa, yang unik, yang berbeda dengan yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagi seorang muslim menjadi pahlawan itu tentu adalah sebuah harapan dan keinginan. Tetapi dalam Islam nanti ada dua pahlawan. Ada pahlawan dunia dan ada pahlawan akhirat. Bisa jadi di dunia dia kelihatan seorang pahlawan, tetapi di akhirat bisa jadi tidak. Bisa jadi di dunia dia kelihatan tidak pahlawan, di akhirat pahlawan, atau dua-duanya. Di dunia dia pahlawan, di akhirat dia pahlawan. Atau yang lebih lagi, yang lebih mengerikan lagi, di dunia tidak pahlawan, di akhirat tidak pahlawan juga. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada satu kisah di zaman Rasulullah SAW, yaitu pada saat adanya pertempuran antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Pada waktu itu, setelah selesai berperang, kaum muslimin dan kaum musyrikin masing-masing kembali ke markas masing-masing. Kemudian para sahabat mengobrol, diskusi setelah perang. Mereka menggumamkan, menceritakan ada seorang sahabat yang bernama Qotsman. Ketika berperang dia di depan. Ketika berperang dia paling semangat, sehingga Qotsman itu mati di medan perang
dan para sahabat mengatakan bahwa Utsman pasti adalah ahli surga. Kenapa ahli surga? Karena ketika berperang dia paling depan, paling berani, paling gagah, dan terbunuh di dalam perang itu. Bahkan kata para sahabat, tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengalahkan kehebatan Utsman. Tidak ada yang bisa mengalahkan keberanian Utsman ketika itu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu kemudian lewatlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam lingkaran para sahabat itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Utsman adalah penghuni neraka. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, kemudian para sahabat berpandangan, aneh, masa sih ini Rasulullah lagi bercanda atau bagaimana? Kok bisa orang yang gigih di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berperang paling depan, tetapi dia malah dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah paham bahwa para sahabatnya itu bertanya-tanya dan bingung. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu Rasulullah bersabda bahwa Utsman itu ketika berperang, keluar berperang, Utsman tertusuk pedang musuh. Kemudian Utsman kesakitan. Karena Utsman kesakitan, Utsman tidak sanggup lagi menahan sakit. Kemudian dia tusukkan pedangnya ke dalam dadanya sendiri. Jadi Utsman itu meninggal bukan karena pedang musuh, tetapi Utsman meninggal karena pedangnya sendiri, artinya bunuh diri, dan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesalahan yang pertama. Dia seorang pejuang, dia berperang, tetapi dia mati bukan karena musuh, tetapi karena bunuh diri. Alasan yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Utsman akan mati, ketika mau menghembuskan napas terakhirnya, Utsman bilang begini, demi Allah, aku berperang bukan karena agama, tetapi aku berperang hanya menjaga kehormatan kota Madinah agar tidak dihancurkan oleh kaum Quraisy. Jadi niat di dalam berjuang, niat di dalam berjihadnya Utsman sudah salah, bukan karena Allah, tetapi karena membela kelompoknya, tetapi karena membela kaumnya. Itulah dua kesalahan yang membuat Utsman itu tidak menjadi ahli surga. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi dalam bidang apapun, kalau salah maka akan salah. Sebagaimana Utsman tadi, kelihatannya dia seorang pahlawan, ternyata kenyataannya dia adalah seorang pecundang. Kelihatannya dia lillah memperjuangkan agama Allah, tetapi justru dia karena berperang, karena gengsi kaumnya, gengsi kelompoknya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu dalam Islam, seorang pahlawan dunia dan akhirat itu ada beberapa ciri. Yang pertama, dia memiliki niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berjuang dalam bidang apapun, kita niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang pahlawan itu kalau ingin menjadi pahlawan akhirat harus memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah niat berjuang karena Allah. Ya. Berjuangnya karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena gengsi. Harus karena Allah. Meskipun bisa jadi dalam perjuangan kita, dalam profesi kita ada tuntutan-tuntutan profesi, tetapi jangan lupa bahwa kita harus terus ingat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mencari nafkah, kita jangan lupa untuk selalu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, kita belajar, harus ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam berjuang di dalam Islam
ada ketentuan misalnya taat dan patuh kepada pimpinan. Ini ternyata bagian dari sifat-sifat pahlawan mujahid di dalam Islam. Gak boleh jalan sendiri. Kita harus taat dan patuh kepada pimpinan atau ulil amri. Menurut para ulama, ulil amri yang pertama adalah ulama. Jadi umat Islam harus betul-betul lebih mendengarkan ulama. Yang kedua adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang mengikuti Rasulullah SAW, itu harus kita ikuti. Yang ketiga, sabar dalam berjuang ketika bersemu musuh. Tadi ketika dalam berjuang ada luka baik lahir maupun batin, kita harus dituntut untuk bersabar. Jangan seperti Kotsman tadi, karena tidak kuat dengan sabetan pedang musuh, malah dia bunuh diri. Dan yang keempat atau terakhir, seorang pejuang, seorang pahlawan itu harus berani berperang, tidak pengecut, tidak boleh meninggalkan perang, tidak boleh kabur dari perang, karena itu merupakan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Ketika selesai berperang, Rasulullah juga pernah mengatakan, jihad terbesar, pahlawan terbesar, kepahlawanan terbesar justru bukan ketika berperang menghadapi musuh, malah kepahlawanan terbesar adalah bagaimana kita melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang selalu mengajarkan kita untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua menjadi pahlawan, baik pahlawan dunia maupun pahlawan akhirat. Di dunia kita menjadi pahlawan, semua bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan porsinya, dan kita menjadi pahlawan, kita menjadi mujahid bukan hanya kelihatan di dunia, tetapi adalah pahlawan di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum wa fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Ya Allah, Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtithali ma'muratihi wa jitina bimanhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa auzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum ba'tina bidulatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.